Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah mencapai di pertemuan terakhir di kajian suluk online gelombang ke-6 ini. Seperti rencana bahwa kita ingin menggali lebih dari khazanah teman-teman semua. Dari awal saya memposisikan sebagai moderator, ya, yang memfasilitasi lah, atau fasilitator, ya, supaya ayo keluarkan, kita berbagi kisah, berbagi nikmat, ya, karena setiap harinya kita sungguh dalam sebuah lautan nikmat yang luar biasa, gitu. Hanya saja akal kita sering memilah-milah, yang ini nikmat, ini kurang nikmat, ini tidak nikmat, begitu. Padahal semua yang datang darinya, by definition, adalah nikmat. Cuma hawa nafsu kita, karena kita terkungkung di dalam sebuah dunia yang biasa memilah itu kotak hitam putih, ya, kurang, lebih, ya, sedih, bahagia, kita terperangkap dengan ilusi dunia yang seperti itu, sehingga kita membatasi definisi nikmat. Padahal semua yang turun, mau itu sedang sakit, sedang kekurangan, sedang dalam konflik, sedang dalam ujian kehidupan, by definition adalah nikmat. Kenapa? Iman kita harusnya bicara, akidah kita seharusnya berkata lantang bahwa Dia Ar-Rahman, yang semua segenap ciptaan berada dalam sebuah semesta Ar-Rahman. Bayangkan, Ar-Rahman adalah Maha Pengasih, ya, yang Maha Penyayang, yang the loving, ya. Jadi Dia adalah cinta, gitu. Tidak mungkin memberikan sesuatu yang membawa sebuah kerusakan atau membuat ciptaannya menjadi terhempas dan ya hal-hal yang buruk lainnya. Itu sama sekali jauh di luar sifatnya. Sambil menunggu yang mengangkat tangan, saya mau berbagi kisah nih. Ada sebuah sharing session ceritanya, ya, ibu-ibu pengajian. Beberapa hari yang lalu, saya online dan saya dengarkan gitu. Ini ada sebuah ibu yang bertutur, sebuah kisah hidupnya, yang saya pikir it's very inspiring for me, dan saya mau share di forum ini, semoga juga menginspirasi yang lain. Gitu. Ini dia bicara dalam waktu sekitar 30 menit, short ini ya, jadi dalam 20 tahun kehidupannya yang lampau kemudian diramu dalam sebuah cerita. Jadi tidak ada habisnya ujian itu datang. Ketika dia menikah, itu dilalah dapat pilihan suami yang memang hidupnya pas-pasan. Coba bayangkan sekitar 20 tahun lalu, atau 25 tahun lalu, mungkin saya waktu itu, sekarang saya usia 41, misalkan SMP itu 30 tahun yang lalu malah, ya. Dia menikah dengan seorang pria yang pada saat itu gajinya saja 60.000. Saya mikir waktu itu, waktu dengar 60.000 dan harus membiayai anak, dia punya anak 3, ya. Jadi all of her life dia pindah kontrakan itu sampai 16 kali katanya. Sebagai bayangan, saya nggak bisa membayangkan orang bisa hidup dengan 60.000 sebulan sekeluarga gitu. Karena I was grow up, orang tua saya pada waktu itu termasuk yang berkecukupan. 60.000 itu bahkan kurang dari uang jajan saya sekolah gitu. Nah, so I don't have really the imagination of being difficult gitu, sampai kepada suatu era di mana orang tua saya dibuat bangkrut gitu, ya, dibuat bangkrut. Jadi saya bisa agak meraba suatu keadaan yang ibu ini lalui. Maybe not even close gitu. Coba bayangkan sekeluarga, tapi selamat sampai sekarang. Bayangkan saudara-saudara, ya, itu Masya Allah. Jadi kita tuh, ini beliau cerita begini tuh, ya, sambil tenang, santai. You can feel it, like
Dia cerita begitu, yang bilang, apa yang dia katakan itu, I believe dia melalui semua itu dengan sebuah kebesaran hati gitu. Karena dia tidak mengandalkan semata-mata dari gaji, tapi mengandalkan kepada Allah dan lihat apa yang Allah lakukan. Keluarganya makan bisa gitu ya, bisa sekolah. Nah, tapi bicara tentang sekolah, kemudian ujian berikutnya datang dari anaknya yang besar, laki-laki, yang tiba-tiba terjebak pada sebuah pergaulan yang salah, begitulah kira-kira. Awalnya ada yang ngasih obat aneh gitu ya, sampai dia bikin fly, harus direhab, dan in addition to that, gitu, dia berteman dengan kawanan geng. Sempat terlibat baku hantam sampai si anak ini harus masuk penjara. Dan saya bisa bayangkan, don't even mess, na'udzubillah ya, berhubungan dengan penjara atau polisi or whatsoever. Itu ngeri sekali, dia bilang. Pertama, dia udah minta tolong ke semua kenalannya, pengacara, apa, untuk mengeluarkan anak ini gitu dari penjara. Tapi tidak bisa. Dan itu dia kena macam-macam ya. Ada sipir yang jutek banget gitu. Jadi kan anaknya nggak bisa ditengok, hanya bisa ngirim makanan dan lihat dari jendela, begitu, sedih sekali kan. Kemudian tiba-tiba dia dapat telepon, ternyata di penjara itu kan banyak geng. Jadi ada geng yang kemudian telepon dia, "Bu, kalau nggak transfer sekian, anak ibu saya macam-macamin." Waduh, stres itu. Dan itu periode itu beberapa kali, coba bayangkan. Bertahun-tahun. Jadi anak ini bermasalah juga di sekolahnya, sering berkelahi gitu ya, sampai pindah-pindah sekolah beberapa kali. Jadi ujian pertama datang dari masalah ekonomi, ujian kedua datang dari anak, itu tidak kalah beratnya, mungkin lebih berat kalau anaknya pusingnya itu udah lahir batin. Kalau ekonomi asal kitanya tenang, itu bisa dilalui bersama. Tapi kalau sudah emosi, waduh. Nah, kemudian setelah badai agak mereda, terjadi lagi. Jadi dia punya 3 anak, 2 laki, 1 perempuan. Tiba-tiba anak perempuannya waktu itu sudah usia SMA barangkali ya, pulang itu jatuh di sekolahnya, diantar pulang ke rumah. Setelah itu kemudian menurun kondisi fisiknya, dan ketika diperiksa ke dokter ternyata ada penyakit darah. Tiba-tiba ditemukan seperti itu. Kondisi tubuh, keadaannya turun secara drastis dalam hitungan bulan. Singkat cerita, anak ini dipanggil kepada yang kuasa, dan itu is a big it's a big blow ya, buat semua anggota keluarganya. Anak perempuan itu satunya sangat manis, sangat baik, kehilangan besar ya. Belum usai itu kemudian suaminya terkena stroke, misalkan. Dia harus menjalani rehabilitasi, menemani sampai harus memandikannya dan lain sebagainya. Itu semua peristiwa yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya sangat terkesan, dia bercerita, contohnya ketika dia cerita tentang pada suatu hari dia harus masuk ke pengadilan, yang tadi anaknya itu. Terus pengadilan tuh udah belum apa-apa minta uang. Saya tahu itu, saya tahu karena saya pernah ke pengadilan dulu untuk ngurus akte nama saya yang oleh almarhum ayah saya ada coretan, dan itu harus diverifikasi di pengadilan. Belum apa-apa udah diminta uang memang. Dan dia bilang, saya nggak punya uang gitu, ya nggak bisa dia, ya, dan dipersulit gitu akhirnya. Terus satu hal yang dia selalu bilang, kalau ini ditulis di Lauh Mahfuz pasti bakal dimudahkan. Kalau tidak ditulis di Lauh Mahfuz nggak akan bisa, katanya gitu. Jadi orangnya polos, tapi dengan keyakinan itu membuat dia tenang gitu. Tenang. Kalau rezeki ya, anaknya itu ditakdirkan tidak akan celaka, tidak akan ya. Karena dia tahu tangannya sudah terikat, dia sudah nggak bisa apa-apa, bayar nggak bisa gitu ya. Nah, tapi keyakinan ada skenario besar di balik semua ini itu membuat dia kuat gitu. Termasuk perkara kepergian anaknya.
Ya, meyakini ini wah berarti si teteh tuh sudah ditulis di Lauh Mahfuz usia segini bakal pulang, enggak, sambil berderai air mata. Tentu saja namanya ibu sama anaknya, we have to let go, sudah dituliskan. Kalau Allah sudah tuliskan berarti pasti yang terbaik gitu, sabar saja. Berkali-kali dia sampaikan itu, sahabat-sahabat. Saya terkesan gitu bagaimana this is faith in real life gitu. Orang bicara iman, tapi bukan hanya bicara dari lisannya, tapi dia he's already being it. Dia udah. Nah, iman itu hanya terbukti ketika kita dihadapkan sama jurang. Karena istilah you have to take the leap of faith. Leap itu adalah sebuah gerakan vertikal. Dia bukan horizontal, dia harus loncat. Loncat itu perlu gerakan di sumbu, ya, di aksis Y gitu kan, kalau dan hanya Allah yang ada di atas gitu. Jadi iman seseorang tidak akan nampak kalau kehidupannya mah aman-aman saja gitu ya. Semua rumah tangga aman, rezeki aman, nggak ada tuh. Dan itu bukan di Al-Quran, tidak akan seperti itu. Orang beriman pasti diuji. Apakah kamu akan mengaku beriman sedangkan kami tidak uji? Artinya apa? Kalau kita memang mau mengenal Shiratal Mustaqim, kalau kita memang mau salat kita tidak hanya sekedar qomat kamit di mulut dan sekedar ritual belaka, tapi kita hidup dalam ilusi dunia, pura-pura nggak tahu bahwa kita sebenarnya dalam sebuah kecelakaan yang besar ketika kita berasumsi bahwa hidup kita baik-baik saja padahal tidak. Shiratul Mustaqim hanya bisa diidentifikasi dengan nur iman, yaitu iman yang berupa cahaya. Dan orang bisa dapat suatu kehormatan dipercayakan oleh Allah seberkas cahaya di dalam hatinya, itu harus membayar dengan apa? Tidak bisa didefinisikan. Ya. Tapi ketika kita berani dalam kehidupan, ya Allah, benar, bismillah, jadikan aku seperti apa yang Engkau inginkan, dan biarkan dia bekerja. Biarkan takdir kehidupan menerpa kita, dan kita tahu kita bersama Allah Ta'ala yang memegang kondisi dan kontrol semua itu. Nah, makanya dari kisah ibu itu, saya tergerak untuk melihat lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan Lauh Mahfuz. Juga ayat-ayat Al-Quran bilang apa sih gitu tentang Lauh Mahfuz gitu. Jadi ini sebelum ada yang angkat tangan nih, saya masih menunggu, silahkan. Kita lihat surat Al-Buruj, surat ke-85 ayat 22. Boleh dicatat surat Al-Buruj ayat 85, surat ke-85 ayat 22. Ini salah satunya berbicara tentang Lauh Mahfuz. Saya bacakan artinya ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu sebuah ciptaan Allah yang diciptakan termasuk kategori ciptaan awal. Ini saya membuat sebuah ilustrasi bagian begini yang saya dapatkan dari sebuah hadis tentang ciptaan awal. Jadi once upon a time, dulu sebelum kita ada nih, nama-nama kita nggak ada, belum, kita nggak tahu ada di mana. Bahkan sebuah entitas tak bernama, nggak tahu lah, nggak ada, kita nggak ada. Itu Allah menciptakan ini Nur Muhammad. Ada beberapa di akal Muhammad, ruh Muhammad, kalam Muhammad. Dari secercah Nur Muhammad ini diciptakanlah kalam, itu pena, bukunya dicipta, ya, Lauh Mahfuz, Arsy, lalu dari penggal yang keempat diciptakan dibagi 4, yaitu malaikat pemikul Arsy, kursi, nah kita baca ayat kursi, ada malaikat lelangit, ya, beda lagi nih, malaikatnya udah, wah ini kerajaan malakut besar banget gitu. Jadi kalau
ini menggambarkan potensi jiwa kita besar sekali. Jadi kalau kita hanya baru menikmati potensi raga, rugi sekali. Kita kehilangan potensi kita sebagai manusia. Yang kita punya jiwa sebenarnya esensinya. Lalu dari penggal ke sini, makin kecil nih kan nurnya, cahaya ini. Ini bicara tentang cahaya. Cahaya dibagi menjadi, bagian keempat dibagi menjadi diciptakan langit dari bagian pertama. Kemudian bumi, kemudian diciptakan api dan jin, gitu. Makanya dulu Azazil bersombong diri kepada Adam, karena dia tahu dia termasuk ciptaan awal dari api dan jin. Kemudian penggal keempat dibagi 4 lagi. Nah, ini yang menarik. Cahaya ini dibagi 4 menjadi cahaya di wajah orang yang beriman, ada cahaya dalam qalb orang yang beriman, cahaya di dalam lisan orang yang beriman, dan cahaya jiwa-jiwa. Ini kita nyambung tentang cahaya. Waktu itu kita bicara tentang bagaimana Al-Quran menyebut term nur ya dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat baik seperti iman, petunjuk, gembira, dan lain sebagainya. Kemudian di dunia inilah kita diperkenalkan dengan sebuah realm, alam lain, disebut alam kegelapan. Karena pada naturnya dunia ini, al-mulkiyah yang jauh, itu bagian dari kegelapan yang harus dikenal. Tapi penting, kenapa kok ada kegelapan? Karena cahaya bisa dikenal dengan intensitas kegelapan tertentu. Coba bayangkan bayi lahir terus terkenain cahaya matahari yang wow, silau, pasti buta. Jadi untuk mengenal dia, kita butuh tirai-tirai kegelapan di awal-awal waktu. Tapi kemudian tugas kita adalah untuk menyibak itu semua perlahan-lahan, berkaitan dengan mata kita makin kuat untuk menerima intensitas cahaya, kita harus bertumbuh. Tirai itu disibak kembali, sehingga kita kembali kepada sumber cahaya yang sesungguhnya. Nah, kata entah Plato, Aristoteles bilang ini adalah sebuah proses recollection. Apa yang kita kenal dulu, kita coba panggil kembali gitu. Nah, yang di Al-Quran tadi, jadi Al-Quran dikatakan di sini, Al-Quran yang mulia itu tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Jadi ketika kita bicara Al-Quran, kita sedang berupaya untuk mengenal juga apa yang dia sudah tuliskan di Lauh Mahfuz. Karena kitab-kitab suci yang turun itu derivasi dari sini, dari Lauh Mahfuz. Mau itu Injil, Taurat, kitab Nabi Idris, dia melihat apa yang informasi yang apa dituliskan di Lauh Mahfuz dari awal sampai akhir, dan setiap utusan itu berusaha dengan caranya masing-masing, dengan apa yang Allah mudahkan pada dirinya, mengisahkan. Dan ini tidak mudah ya, memverbalisasi apa yang dilihat gitu. Sangat tidak mudah. Tapi Al-Quran hebatnya adalah karena ini sesuatu yang Allah jaga, ditransfer ya dalam sebuah simbol bahasa Arab yang sampai sekarang banyak rahasia tersimpan, dari mulai titiknya, alif, lam, mim. Dan ajaibnya Al-Quran ini adalah dia bisa beradaptasi melalui sekian abad. Dari zaman dulu sampai sekarang, semua konteksnya masih relevan selama kita mau menggalinya. Ini kitab ajaib. Ajaib sekali. Nah, jadi kehidupan kita sudah ditulis dari awal sampai akhir di Lauh Mahfuz. Keimanan tentang sesuatu yang sudah ditulis membuat si ibu ini kokoh dalam berjalan dalam kehidupannya. Dia nggak depresi gara-gara itu. Dia nggak bunuh diri, nauzubillah ya. Dia tidak mencoreng wajahnya sendiri dengan mengibah-ngibah sama orang lain. Tidak. She is a noble person gitu. Dia, it's amazing bagaimana orang bisa dihantam oleh kehidupan dan kemudian terpuruk menjadi kafir, nauzubillah. Di sisi lain ada orang yang dihantam oleh badai yang sama tapi kemudian menjadi mulia.
Dan dalam kesaksian saya, ibu ini menjadi mulia. Dengan kesabarannya, dengan keimanannya kepada sesuatu yang ini Allah sudah tuliskan. Kalau Allah tuliskan pasti kejadian. Kalau enggak. Jadi gitu. Jadi dia dalam status sebuah, udah lepasin aja. Gitu. Seperti kata ayat dalam Al-Quran, apa yang engkau anggap baik bagimu belum tentu baik. Juga apa yang engkau benci itu belum tentu buruk buatmu. Nah, dari dalam kondisi begitu kita tidak tahu sebenarnya. Kita anggap baik nih, proyeknya kayaknya baik nih. Kita, oh ini sekolah ini baik nih. Tapi kita lupa meminta kepada Allah. Itu crucial step di awal. Kita terlalu pede dengan perhitungan kita. Udahlah, pokoknya kalau dapat ini terjamin kehidupan kita. Nauzubillah. Udahlah, pokoknya proyek 10 miliar udah aman. Anak sekolah bisa. Memang sekolah bisa, tapi kemudian apa yang terjadi kalau dengan anak itu di sekolah itu yang kita tidak tahu. Kita terlalu pede. Harusnya PA, bukan pede, percaya Allah gitu kan. Itu step awal. Kalau salik, kalau orang yang sudah mulai dilirik Allah, itu sompral kayak begitu aja terkena hukuman. Karena dia dikehendaki Allah untuk kembali. Ada suatu cerita nih. Bagaimana hal yang halus itu bisa mengundang hukuman. Alkisah suatu hari, 2 orang tamu datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ini ada kisah ini direkam di dalam Al-Quran. Ibrahim alaihissalam saat itu usianya sudah tua, sahabat semua ya. Jadi mungkin sekitar 80 tahunan. Yang notabene, Ibrahim itu sejak muda itu sudah terang. Sudah ditemui malaikat Jibril saat mau dibakar. Kan yang nawarin Jibril tuh waktu mau dibakar. Aku akan menolongmu, kata Ibrahim. Jangan, biarkan, terima kasih. Kalau memang Allah akan menolong, Allah sendiri yang akan menolong begitu. Jibril, malaikat tertinggi, itu malaikat Muqarrabun datang, ditolak. Karena ini etikanya sangat tinggi sekali. Ini dari Allah, biarkan saja dia yang ambil. Artinya sudah ada revelation dari awal, ya, karena sudah erat dengan alam malakut. Seorang Ibrahim dari awal sudah diberitahu, engkau akan diberi the promised land, akan diberi keturunan yang banyak. Wah, jadi the idea of aku akan punya anak dan lain sebagainya sudah dari usia 20 tahunan dia pegang. Dan kemudian takdir bergulir, 20, 30, udah menikah ya, 40 tahun belum punya anak juga, 50 belum juga, 60 tahun belum juga, udah makin rentah, 70 tahun, 80 tahun, belum juga. Tiba-tiba datang nih udah 2 orang yang kemudian direkam oleh Al-Quran, malaikat 2 orang. Disuguhi anak sapi bakar katanya kan, daging sapi bakar. Disuguhin. Jadi Ibrahim, di situ ada ayat Al-Quran yang dituliskan. Jadi Ibrahim itu diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Tuhan, karena sifat dia yang sangat pemurah. Dikisahkan, sejak muda itu Ibrahim alaihissalam tidak pernah mau makan kecuali dia bareng sama orang. Dia bagi. Sampai dia pernah jalan berjam-jam karena nggak nemuin orang buat dibagi. Coba bayangin itu. Allah lihat itu, aduh, dia bilang kan terharu. Kalau kita makan, wow, sendiri aja gitu. Jadi kalau pengen disayang Allah, sifat yang paling efektif mencuatkan kita, jadi memalingkan, jadi ada Allah bisa menarik perhatiannya gitu, adalah pemurah. Nah, kepemurahan Ibrahim dimunculkan di ayat itu dengan membagi kepada tamu itu daging sapi bakar, dan itu termasuk makanan mewah. Padahal mereka pas-pasan kehidupannya. Kemudian ketika melihat bahwa 2 tamunya sama sekali tidak menyentuh daging itu, mulai takut Ibrahim. Karena memang malaikat kan tidak makan. Siapa kalian? Terus kemudian mereka memperkenalkan diri, sesungguhnya kami adalah 2 malaikat yang diutus untuk menemui ponakan Ibrahim pada saat itu, dan Nabi Lut. Jadi mereka tinggal di tempat yang tidak jauh, untuk mengabarkan kepada Lut tentang sebuah azab yang akan turun pada kaumnya. Tapi di kesempatan itu juga,
dua malaikat itu menyampaikan bahwa Ibrahim, janji yang Allah berikan kepadamu akan segera terkabul, begitu. Bahwa engkau akan dikaruniai seorang anak. Omongan itu terdengar oleh Siti Saroh yang mendengar dari balik pintu. Ya, ini Masya Allah, ini penggal, coba bayangin, di saat itu ya, ini kalau kita nonton film tuh, pada saat itu yang terjadi kan ada dua orang, ada Nabi Ibrahim, ada Siti Saroh, dan tidak ada yang melihat Siti Saroh di situ kan, Ibrahim sedang menghadapi dua orang tamunya. Allah melihat, itu diabadikan dalam Al-Quran. Respon dari Siti Saroh yang tersenyum geli, dia bilang, aku akan punya anak. Aduh, masa aku punya anak udah tua begini? Begitu ya katanya. Itu kayaknya hal yang biasa gitu. Omongan, respon kayak begitu ya wajar aja, sudah tua ya kan. Tapi kalau berkaitan dengan janji Allah, itu berakibat Siti Saroh menjadi terhukum dan Nabi Ibrahim pun jadi terhukum. Karena apa? Senyuman itu ada setitik keraguan bahwa masa sih aku hamil udah tua begini gitu ya. Itu dia tersinggung itu. Nah, aku kan maha kuasa. Senyuman itu kemudian membuat Siti Saroh terhukum dengan kehadiran Hajar. Ya, Allah buat yang pertama dapat anak justru Siti Hajar. Dan kemudian dibuatlah konflik, dan memang harus terjadi konflik karena memang Siti Hajar harus ditempatkan di lembah Mekah. Bayangkan itu, keluarga Ibrahim. And so on and so forth, gitu ya. Jadi hati-hati, ini gerak hati, Allah Maha tahu. Coba pada saat itu nggak ada yang melihat, Allah yang melihat, diabadikan dalam Al-Quran, sahabat-sahabat. Kita nih lagi diem-diem sendiri ya, nggak ada yang lihat, Allah Maha melihat. Allah tahu kita ngetawain janjinya yang mana gitu. Allah tahu kita menyepelekan yang mana gitu. Allah tahu kita kesel karena doa kita tidak dikabul yang mana gitu kan. Tapi ketika kita membuat dia agak tersinggung, itu bahaya tuh. Ungkapan-ungkapan masa gini kok dia Maha Kuasa. Ini perkara akidah ternyata masalahnya. Nah itu. Ya, jadi hati-hati terhadap hal-hal yang halus. Itu baru hal yang tercetup di hati, tapi apalagi sudah terlontar dalam lisan, derajatnya sudah lebih lagi. Nah, suluk membawa kita supaya lebih peka terhadap semua dinamika yang terjadi di dalam diri, di dalam pikiran. Kita harus betul-betul malu. Semalu kita kalau aurat kita terbuka di orang luar, ya. Tapi kita harus malu, dia, Allah Ta'ala, 24 jam setiap saat, mendengar jelas apa yang kita pikirkan, melihat jelas apa yang kita bayangkan, mencium jelas bau-bau busuk di hati kita. Dendam, kesumat, kecewa, khawatir, bau-bau, jadi busuk itu. Kalau malaikat yang ini, dia bisa mencium. Nah, itu sebagai perang pengantar. Udah saya lempar ya. Ini kok jadi nggak ada sharing session. Siapa dong? Belum ada yang angkat tangan juga. Oke, kita coba Teh Yen ya. Assalamualaikum Teh Yen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bisa share. Iya, sebentar. Anak-anak lagi libur, alhamdulillah. Udah libur ya? Iya, udah seminggu. Di sana baru minggu depan. Di sini alhamdulillah sudah mulai seminggu ini, terus karena mereka excited nggak perlu ke sekolah gitu kan, beberapa hari pertama itu ngedekem di rumah gitu kan, nggak perlu keluar berdingin-dingin. Oke. 2 hari yang lalu tuh mulai bosen, mereka minta ke taman, tapi angin masih kencang kan ya, gara-gara badai itu. Badai, betul. Akhirnya sekarang alhamdulillah pada pilek lagi. Betul. Kemarin si Elia
muntah. Besok Masya Allah. masuk angin. Bahari nggak. Ya, ini Iya, udah mulai. gitu. Dia jaga kondisi nih. Iya, alhamdulillah dinikmati aja. Sudah dicatat di Lauh Mahfuz tadi. Nah, iya itu. Faktor sakit, alhamdulillah. Episode sakit, alhamdulillah. Iya. Ya. Seperti biasa selalu ngepas apa yang dibahas gitu. Padahal tadi udah nangis-nangis Bombay gitu kan kemarin. Kenapa? Tapi setelah dengar sharing dari Teh Tessa, jadi malu sendiri. Ih, cengeng banget sih gitu kan. Iya. Ya alhamdulillah tuh. Kemarin tuh tiba-tiba Allah hadirkan suatu kejadian gitu ya di depan saya yang berkaitan dengan anak-anak gitu kan. Terus terlempar gitu, saya renungi kenapa ini kejadian begini ya gitu. Terus saya ingat tentang tentang keinginan saya untuk tidak ada kegiatan memukul kepada anak gitu kan. Oh iya. Ternyata terlempar itu tuh di kejadian dulu masih sebelum SD gitu, masih terekam gitu di ingatan saya. Secara nggak sengaja saya tuh mengakibatkan kecelakaan ke nenek jadi terjatuh gitu. Saya lagi main, nggak ingat betul apa namanya kejadiannya gimana, tapi nenek terjatuh dan mengakibatkan nggak bisa jalan berapa minggu gitu. Oh, Masya Allah. Terus? Dan itu tuh ngebuat ibu saya tuh marah besar gitu. Marah besar, terus ngambil bahasanya nyere gitu. Beberapa gitu ya, lidi gitu, beberapa itu. Terus ngejar-ngejar saya, mau mukul gitu. Aduh, saya ingat nangisnya kayak apa gitu. Takut. Ya. Dan iya, kena pukul. Saya kena pukul gitu. Dan kalau diingat tuh sampai sekarang masih kerasa sakitnya gitu Teh, sampai ke hati gitu. Iya, Masya Allah. Iya. Mungkin maksudnya ibu saya itu supaya saya nggak melakukan lebih hati-hati atau apa gitu. Tapi secara jujur gitu ya, saya nggak belajar apa-apa dari hukuman itu kecuali rasa sakit gitu. Ya, bisa dimengerti. Kita pengen dicintai, seorang anak hanya ingin dicintai sama orang tuanya, dan ketika yang terjadi menyakitkan itu cukup traumatis buat si anak gitu. Nah iya, itu yang saya rasakan. Jadinya saya bertekad tuh jangan sampai gitu anak-anak itu mengalami hal itu gitu. Tapi Masya Allah Teh, kadarullah ya. Kadarullahnya memang dari keluarga pihak suami itu memang tergolong yang ringan tangan gitu. Oh, Masya Allah. Iya. Itu ujian. Ya. Nah itu, jadi kayaknya udah skenarionya seperti itu gitu. Pernah ini, jadi memang sekarang dihadirkan kembali untuk balancing gitu. Iya. Alhamdulillah sih sampai detik ini belum pernah ada kejadian suami saya sampai mukul atau gimana, enggak. Alhamdulillah, semoga nggak pernah kejadian gitu. Betul. Ya syukurlah. Tapi memang kalau misalnya saya berkunjung ke salah satu keluarga suami gitu, aduh mudah sekali gitu anak kecil melakukan kesalahan sedikit pukul gitu. Dan it's breaking my heart gitu. Pastinya. Saya tuh sering kali mengingatkan gitu, jangan sampai kan you know it better gitu. Di Islam tuh satu-satunya alasan untuk bisa memukul anak itu hanya karena mereka nggak disuruh sholat tapi nggak sholat gitu. Cuman itu aja, nggak ada alasan lain gitu. Before they are our children, they are creator of God. Nggak boleh gitu. Tapi itu benar-benar semalam tuh kenapa ya ngeganggu banget gitu, nggak nyaman gitu. Karena ada kekhawatiran itu gitu akan terjadi di masa depan gitu apa gimana gitu. Tapi ya tadi kan terdengar kisah tentang Lauhul Mahfuz, insyaallah lah
Insya Iya. Allah apapun itu kita jalani aja semua dalam genggaman Allah, apapun itu apa Yes. namanya step by step. Iya, iya, iya. Coba, insya Allah. Jadi di sini ada dua aspek yang saya tangkap ya. Aspek pertama adalah aspek karena kita adalah bentukan dari masa lalu juga. Jadi ada aspek-aspek luka masa lama yang masih basah gitu ya. Luka basah itu kan masih sakit berarti. Belum kering lukanya. Jadi itu masih dirasa sakit, masih terasa emosinya gitu ya. Dan ya satu-satunya cara untuk berdamai adalah dengan memaafkan. Karena pertama sudah kejadian, ya kan? Kalau sudah kejadian berarti namanya takdir. Kalau yang namanya takdir udah ditulis di Lauh Mahfuz. Artinya dia mendesain itu. Ada opsi itu. Jadi Lauh Mahfuz itu sebuah kitab ada berisi semua kemungkinan skenario kehidupan. Jadi tidak mungkin kita menciptakan takdir baru kecuali pindah ke takdir lain yang sudah Allah tuliskan. Dan ibu juga tidak tahu kondisi kita stres apa pada saat itu, because I believe ya, tidak ada ibu, orang tua yang mukulin anaknya by design itu. Karena dia pasti diberi rasa rahman, jadi dari setitik kasih sayang. Tapi mungkin suatu tekanan kehidupan, suatu stres sendiri, membuat dia seperti itu. Jadi pertama adalah itu harus sembuh teh, supaya teteh lebih mutmain, di istighfari, diskusi, telepon atau apa ya. Bagus. Iya. Jadi satu seperti itu. Yang kedua adalah tentang anak-anak. Karena ini kompleks karena berkaitan dengan suami kan ada ya, bagaimanapun sebagai part of caregiver. Nah tentang anak-anak ini, udahlah percayakan sama Allah. Saya cuma bisa berkata dari pengalaman saya sendiri. Ya, sekarang suami desainnya seperti itu kan kita juga tidak tahu, barunya ketika baru menikah, ya kan? Siapa yang melindungi anak-anak? Allah, bukan kita. Kita mah bisa apa? Sangat terbatas. Bukan juga suami ya. Ketika Allah melindungi dia yang merubah hati seseorang. Saya mau cerita ya, beberapa hari ini saya posting tentang si Rumi, itu anak saya. Itu buat saya tuh keajaiban. Ada story behind that yang saya nggak bisa share online gitu di sosial media. Bahwa begini, kehidupan rumah tangga saya, kebetulan saya dapat suami misalkan pasangan yang memilih untuk tidak sholat gitu misalkan ya. Dan ini baru ketika kita menikah itu terbuka gitu hal-hal seperti itu yang sempat membuat saya limbung juga. Harus gimana dong, saya nggak punya imam dan lain sebagainya. Jadi saya sempat sampai konsultasi sama guru saya, gimana yang masalah pengajaran sama anak-anak dan lain sebagainya. Karena dilelah beliau itu jadi kalau boleh dibilang malah lebih agak alergi dengan hal-hal yang berbau agama. So sangat bertolak belakang dengan istrinya gitu, yang sangat, dia selalu bilang ya istri saya sangat traditionalist, katanya dia selalu bilang gitu. Kalau dia udah kayak orang Eropa pada umumnya lah, yang udahlah kita hal-hal yang spiritualisme yes, religion no, kayak gitu-gitu. Kalau meditasi mau, tapi sholat nggak mau, gitu kayak gitu-gitu. Di awal saya sempat bingung ini gimana. Kadang saya cuma sholat sama anak-anak, pendidikan anak-anak seperti apa. Udahlah saya di awal-awal makin bingung, makin nggak jelas gitu ya. Makin nggak enak situasi di dalam keluarga. Akhirnya yang saya lakukan adalah ya udah berserah diri. Saya betul-betul mendapatkan energi lewat sholat. Sholat betul, itu sajadah itu udah harta yang paling berharga. Sholat, zikir. Begitu kalau misalkan hati lagi nggak enak, udah sholat, enak. Nah, kemudian time ya, unfolding, ya, kehidupan kemudian berkembang. Kekhawatiran saya 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, terus saya lihat anak-anak, saya tuh nggak pernah nyuruh, Bu, ya, sama mereka,
Ayo, kecuali sama Elia, karena dia udah 7 tahun. Kalau nyuri, Rumi saya nggak pernah nyuri. Karena by design, anak 7 tahun, oke, ayo sholat. Saya justru dulunya sama Elia, tapi yang lihat si Rumi gitu. Beberapa kali saya lihat sebelum tidur, dia sholat sendiri. Semalam, saya cek tempat tidurnya, loh, kok masih di atas sejadah? Zikir, la ilaha illallah, kata la ilaha illallah. Sampai nguap-nguap, nutup mulutnya. Lucu sekali sih, masih Allah, saya tersentuh ini. Jadi di situ pelajarannya buat saya adalah, itu anak ya, Allah yang didik itu. Kalau kita mau diserahkan pendidikan, loh, karena, oh jadi walaupun dia lihat contoh ibunya dan sudah cukup tuh buat dia. Dia bisa begitu. Bisa sholat gitu. Dulu kan itu yang menjadi concern saya, gimana anak-anak di sholatnya lihat bapaknya kayak gitu-gitu ya. Kita tuh, nah ini persis seperti Siti Sarah yang underestimate the power of God. Sampai bilang, wah, emang saya bisa hamil usia segini kayak gitu. Tapi dengan tidak sadar, ketika kita mempertanyakan, ini gimana nih anak-anak? Lah, kamu itu punya Allah ya kan? Anak-anaknya Allah. Dia yang akan atur. Coba kita tuh suka lupa tuh kurang minta sama dia. Kurang sering minta. Terlalu pede gitu. Semua diatur oleh semua otak kita, semua hitung-hitungan. Padahal apa yang di tangannya jauh lebih baik dari apapun yang kita punya. Nah, jadi jangan khawatir anak-anak teteh di dalam genggaman tangannya. Dinazarkan sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ini anakmu, bimbing hamba, bimbing suami. Nah, doa itu yang akan mengubah semesta kita. Karena doa itu seperti dia membuka channel-channel yang tutup, ini makanya dibuka dengan istighfar, kata Rasulullah. Rezeki itu nggak mengalir kalau ketutup channelnya, padahal itu turun terus kalau kebuka. Jadi tidak khawatir sama anak-anak selama kita berserah diri teh, Yan. Ya, alhamdulillah lebih tenang sekarang. Hatur nuhun. Mohon ya, yang tenang ya. Ya teteh kan, iya sangat sayang sama anak-anak, itu sudah suatu buat anak-anak, having a loving mother like you, that's more than the world they need. Insyaallah. Jadi ini medannya mana lagi siap-siap ya. Iya. Ngomong nih barangkali. Nah, menyambut yang baru. Ada yang mau nyusul, nanti yang datang siapa gitu kan? Kecil lagi. Nah, itu di semua akan sangat indah ketika kita menjalannya dengan Allah Ta'ala. Jadi yang dia inginkan sebenarnya dari semua fenomena ini, dari semua, supaya kita tuh berjalan bersamanya. Nanti di tahap lain adalah di dalamnya. Waduh, itu udah mana ya, bako kayak gitu-gitulah. Jadi lama-lama kita lebur. Gitu. Karena dalam hadisnya begitu, hadis qudsi, tidaklah seorang hamba ya mengerjakan amalan-amalan sunnah itu kan sehingga aku mencintainya gitu, harus sampai titik itu. Bahkan beda, ada orang yang disayangi, kata guru saya, kalian baru orang yang disayangi, belum dicintai. Harus berjuang jadi orang yang dicintai gitu. Di hadis qudsi itu dikatakan orang yang cinta itu penglihatannya jadi penglihatannya gitu kan, kakinya berjalan, dia yang melempar, seperti itu. Itu sudah melambangkan sebuah intimacy yang sangat. Jadi kalau dia milih sesuai dengan pilihan Tuhan. Terima kasih Teh ya, udah berbagi. Hatur nuhun saya. Kuat. Bismillah ya, mohon doanya. Bismillah. Ini ada yang masuk chat dari Teh Ine ya. Mohon dijelaskan tentang Lauh Mahfuz dikaitkan dengan bila kita mengkhawatirkan tentang masa depan. Coba Teh Ine bisa dielaborasi lebih jauh pertanyaannya. Ada contohnya bagaimana? Kan kalau tadi ada dijelasinnya tentang hal-hal yang sudah terjadi. Kan kalau terkait dengan masa depan kan ada hal-hal yang dikaitkan dengan apa? Mungkin ruang-ruang kemungkinan tuh saat kita khawatir kita perlu apa, kita harus melakukan apa. Ya. Jadi mungkin terkait dengan
mungkin ya kalau ke masa depan kan ada jadi kita harus melakukan apa gitu kan, ada arah-arah ke sana gitu ya. Jadi tapi gimana kita kan memahami Lauhul Mahfuz untuk memahami untuk ketika khawatir gitu, untuk memahami tentang mekanisme Lauhul Mahfuz gitu, untuk biar kita lebih terang itu gimana. Jadi saya sendiri ya alhamdulillah selama ikut kajian itu satu persatu kekhawatiran hilang. Ada topik-topik yang udah beres. Ada satu topik yang aduh ini ternyata di topik ini saya masih punya kekhawatiran. Saya tadi sampai sholat ya, terus ya Allah benar saya di poin ini saya ngaku lah masih khawatir gitu, ya Allah. Karena sedang belajar berserah gitu. Saya kayak merasa di posisi yang Teteh bilang ceritain tentang bahwa nabi yang mana gitu yang dia tahu di masa depan dia bakal ketemu satu ujian, atau bahkan dia diceritain sama Teteh dia tahu bahkan dari awal bakal mati dengan apa-apa, tapi dia tetap menempuh jalan itu gitu. Sedangkan namanya jalan taubat kan kita memang akan bertemu dengan ujian-ujian yang memang yang perlu ditempuh untuk pembersihan gitu. Jadi kadang-kadang ada kekhawatiran lah untuk akan bertemu dengan ujian-ujian itu gitu. Jadi saya ya tadi mungkin nangis-nangis karena ya Allah, emang saya mengakui gitu masih ada ketakutan itu, tapi ya saya tetap berusaha berserah untuk tetap mengikuti meniti jalan ini gitulah. Jadi ya tentu saja perlu diperkuat dengan ilmu gitu untuk mengokohkan gunung. Jadi mohon ya ininya penjelasannya Teh. Iya ini ya. Keimanan tentang Lauh Mahfuz ini kan berkaitan dengan salah satu rukun iman yang berkaitan dengan iman terhadap qada dan qadar. And by the way, ini iman sudah ke-6 ini, yang terakhir. Artinya memang tidak mudah untuk sampai ke sana. Karena harus melalui jenjang iman pada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab Rasulullah. Ya, hari akhir. Jadi ada sesuatu yang harus dibangun di dalam diri kita. Ya, makanya ilmu itu penting. Kan dikatakan seseorang itu tidak akan sabar tanpa pengetahuan. Saya waktu itu menggambarkan seorang bapak-bapak ya, ada di bus katakanlah, di kereta. Dia kesal lihat seorang bapak ada sama 3 anaknya. Si anaknya itu ribut banget mainannya. Aduh, kok si bapaknya diam aja, ngelemprek gitu di kursi, nggak bilang diam gitu ya, maunya bapaknya itu seperti itu. Dia kesal sekali. Sampai akhirnya diajak ngobrol si bapak ini kan. Dari si obrolan itu baru diketahui bahwa mereka baru pulang dari rumah sakit. Dan bapak ini bilang, ya biarlah mereka main seperti itu katanya. Karena aku nggak tahu gimana harus kasih tahu bahwa ibu mereka sudah ya baru saja meninggal dunia gitu. Dan seketika pandangan si orang yang kesal sama orang ini berubah gitu ya, menjadi empati. Oh, ya udah biarin aja mereka gitu kan jadinya. Pengetahuan membuat kita melihat sesuatu lebih gitu, beda dari yang sebelumnya. Maka sabar tidak bisa dalam Al-Quran tanpa ilmu, pengetahuan. Makanya watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr gitu kan. Jadi ada al-haq dulu yang mendahului ilmu yang al-haq, kebenaran harus dikenali, baru kita sabar. Tadi Taina bilang, aduh saya masih begini, masih takut. Takut itu dari hawa nafsu sebenarnya. Ya, takut, semua ketakutan dalam hidup itu dari hawa nafsu. Kalau dalam Al-Quran dikatakan tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Dan hawa nafsu itu cenderung menyimpang kan. Makanya takut kurang ini itu bukan kepada Allah. Itu simpangan dari hawa nafsu itu. Harus diistighfari. Satu-satunya yang bisa membuat kuat itu hanya Allah. Yang bisa mentransformasi kita itu hanya Allah. Jadi tugas kita semua di sini, the challenge is kita berbenah sebaik mungkin, ya, melakukan semua
semua kebaikan sebisa mungkin, dan berharap dengan kebaikan itu Allah mengubah kita. Itu kuncinya. Karena kita nggak mampu bahkan mengubah diri kita sendiri. Apalagi anak, apalagi suami, waduh jauh. Apalagi ibu, dunia, negara, jauh sekali. Diri kita, ya, kuncinya mudah sebenarnya. Karena tangga Yakub kita ada di kehidupan yang tengah kita pijak. Mana dan sawah itu selalu ada di bumi yang kita pijak. Jadi angan-angan kita nggak usah jauh-jauh. Apa dong ya yang saya bisa persembahkan? Ya lihatlah kiri kanan. Dan itu tidak perlu sesuatu yang harus bersifat materialistis, yang harus dipersembahkan. When you do something with your heart, gitu, itu sebuah persembahan yang bisa lebih jauh dibandingkan sebuah persembahan material sebesar apapun. Karena kuncinya apa? Hati yang ikhlas dan takwa. Lihat kiri kanan, aduh, oh iya, berdebu. Oke, ambillah, bersihin. Ya Allah, bantu saya bersihkan hati. Kiri kanan lihat, sendal berantakan, beresin. Ya Allah, bantu saya membereskan hati juga. Banyak. Silahkan sabar-sabar, nggak akan kekurangan itu. Hal yang bisa kita lakukan. Rumah beres, lihat keluar. Apa yang saya bisa lakukan ya? Tetangga, saya bantuin. Ikut apa, dan lain sebagainya. Jelas kalau ingin 4 anak itu urus aja dulu itu. Udah banyak. Ya. Jadi itu nggak akan kekurangan tuh. Apa yang saya bisa lakukan? Itu. Terus jangan kemudian si hawa nafsu bisa gini. Aku terus yang berkorban, mana waktu untuk itu hawa nafsu. Sahabat-sahabat, yang namanya pohon itu diciptakan untuk berbuah. Dan tidak ada pohon yang mau makan buahnya sendiri. Kebaikan yang kita keluarkan, biarkan orang lain yang menikmatinya. What we have in return adalah senyuman dari sang penanam benih. Karena kita dulu benih, pohonnya udah jadi. Sang penanam tersenyum, itu senyumannya udah cukup, more than everything. Nah, jadi berkaitan dengan Lauh Mahfuz, bagaimana kita membaca ke depan? Ada suratnya tuh. Dibuka coba surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 59. Di situ disebutkan. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Allah Ta'ala, dia mengetahui apa yang ada di darat dan ada yang di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Kita lagi ngobrol gini nih, nggak tahu di Amazon mana, ya kan, di Kalimantan daerah mana, ada satu daun gugur, yang orang bahkan tidak pernah menginjak tempat itu, di koordinat mana jatuh, Allah tahu. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, coba bayangkan, yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Coba bayangkan, daun jatuh, kecatat itu di sana. Bakal jatuh daun di koordinat sekian, hutan Kalimantan. Aduh, itu berarti bukunya segede apa tuh ya? Nggak tahu, belum kebayang. Karena semua hal tercatat. Perkara daun tercatat, masa kita nggak dicatat? Manusia sebesar ini. Artinya kalau tercatat, seharusnya membuat kita nyaman. Kalau iman kepada Allah, akidah kita adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nggak mungkin dia kasih sesuatu yang bikin kita binasa. Saya percaya dengan dia. Sekarang, bagaimana kita membaca Lauh Mahfuz di masa depan? Kita bikin rencana, planning, usaha, itu wajib. Tapi hasil dari usaha itu apa? Serahkan kepada dia yang melihat Lauh Mahfuz itu. Bisnis, silakan. Tapi kalau gagal, jangan ngambek. Gitu ya, memang bukan ini. Nah, cara membaca itu yang kita terus, itu namanya bersuluk, ya. Menempuh suatu jalan untuk mengenal diri kita. Mana hal-hal yang thayyib, mana hal-hal yang tidak pas untuk diri kita. Itu teh. Jadi ini sebenarnya memang panjang ya kajiannya tentang Lauh Mahfuz, tapi coba bayangkan itu ayat itu 6, 5, 9 ya. Baca terus
Al-An'am 59, tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Itu ya, baca itu tuh tenang hati, ada tenang tapi juga takutnya malu, dan but you know, kita berhadapan dengan zat yang maha kuasa dan maha tahu. Nggak ada lagi selain dia yang. So, harusnya sudah tentram gitu. Knowing that we are in his hands, self, gitu, itu saja sudah. Nah, sekarang dari mana datangnya kekhawatiran itu kalau begitu? Dari mana datangnya ketakutan itu? Dari mana datangnya kesedihan dan pesimisme itu? Yaitu ketika kita tidak sepenuhnya percaya kepada dia. Sebenarnya kita masih ada kadar ragu. Jadi kita bicara keraguan baru sedikit ya, namanya istrinya Nabi kan, wow, ya pasti akhlaknya, ibadahnya sudah tingkat tinggi. Tapi segitu pun itu membuat terhukum. Lah kita ragunya kayak bagaimana gitu. Hukuman azab yang turun dalam Al-Quran itu rijsa namanya. Itu berupa yang dirasakan itu. Kecemasan, ketakutan, itu berupa hukuman. Ketidaknyamanan, kebingungan, ini membaca situasi seperti apa, itu pun sudah merupakan hukuman. Itu yang kita istighfari gitu. Astagfirullah, saya terhukum dengan kondisi saya sendiri, karena Allah selalu bilang kalau mau mengubah sesuatu, ubah di dalam dirimu. Kalau mengubah kondisi keluarga, ya, keadaan suami, ubah sendiri diri kita. Itu semesta berubah semua. Ajaib ya, nggak tahu kayak begitu memang ininya. Permainannya. Coba silakan diperdalam lagi. Ada yang mau berbagi lagi nih, by the way? Silakan. Tuh, Teh Lin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Tessa. Ya Allah. Sedikit berbagi aja, waktu kemarin sempat mudik ke Bandung ya. Itu rencananya kan hanya 10 hari saya tinggal di sana. Terus tiba-tiba Abah bilang, wah sepertinya kamu harus tinggal 5 hari lagi karena ternyata tiketnya di cancel oleh Air France gitu. Terus dalam pemikiran saya, ya karena saya sudah berplanning gitu ya, berplanning melakukan ini itu, persiapan untuk dia juga dioperasi gitu. Tiba-tiba tercetus gitu dalam pemikiran saya, di dalam hati saya kekesalan. Tapi tidak berlangsung lama saya bilang, Pak, ini pasti rencana Allah lebih sempurna gitu ya, lebih bagus. Saya menunggu. Jadi saya bilang oke, nggak apa-apa, fine. Jadi saya ringankan perasaan saya terima. Jadi go with the flow gitu ya, saya ikutin. Apa nih rencana Allah gitu. Masya Allah, Teh Tessa, ternyata saya diberi kesempatan bertemu dengan kakak saya yang nomor 1. Itu saya udah hampir 2 tahun saya nggak ketemu. Dan surprise gitu, surprise buat saya, surprise buat dia. Karena kita sama sekali tidak, dia tidak tahu bahwa saya ada di Bandung gitu, dan kondisi dia juga memang sedang sakit. Jadi hari itu dibilang bahwa memang saya kebagian jaga kakak saya siang itu gitu ya. Jadi saya pergi ke rumahnya untuk jaga. Ternyata dia datang menyempatkan gitu. Dia sampai kaget. Saya mimpi, ini Lin, saya mimpi gitu. Saya juga, saya dipeluk gitu, Masya Allah, karena sudah 2 tahun gak ketemu ya, jadi sama-sama sama-sama terharu gitu. Ternyata dibalik kekesalan saya, ternyata saya diganjar dengan kebahagiaan bertemu dengan kakak saya gitu. Dan yang kedua, saya mau memanjangkan tali silaturahim dengan tante saya gitu. Jadi sebelum, bahkan sepertinya dia bisa membaca, jangan suka kesal sama suami, jaga suami baik. Masya Allah itu. Dan pulang ke sini dari rencana itu kan akhirnya semua tidak bisa gitu ya, tidak bisa dilaksanakan gitu, baik untuk pelaksanaan produksi dan lain sebagainya. Jadi saya hanya bilang, la hawla wala quwata, ya Allah, saya serahkan, saya ikutin aja lah rencanamu gitu ya. Dan si Abah bilang, wah kamu jadi nggak dapet ini dong, nggak dapet penghasilan gitu, padahal kamu udah buka account di bank.
nanti Allah yang ngisi deh, saya bilang gitu. Ya. Desa Masya Allah. Jadi orang itu datang ke rumah hanya untuk ngobrol sama Abah. Tiba-tiba si Abah bilang, istri kamu kemana? Lagi jahit? Oh, emang lagi bikin apa? Lagi bikin tas. Langsung dia beli. Dalam hati saya, tuh ya, kalau misalnya Allah itu benar sekali. Itu pelajaran sekali untuk saya. Jadi meredam rasa kesal itu sebaiknya memang diringankan. Oleh saya mencoba untuk terus meringankan gitu, untuk ya udahlah nggak usah kesel gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan keinginan saya, toh keinginannya Allah memang lebih baik gitu, dan memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Iya. Harus panjang 5 hari ya. Iya. Ya itulah. Kalau yang sudah terjadi ya sudah terjadi, sudah tinta ciptaan sudah kering kan, dikatakan seperti itu. Artinya kemungkinan takdir itu sudah ada. Cuman kita milih ya kan? Iya. Milih. Dan kejadian diperiksa di bandara pun itu saya saya ngobrol terus gitu sama teman saya, sama saudara saya. Nih nanti saya kalau sama Duan, saya bilang saya bawa ke Keretekan, itu betul teh. Saya sampai kaget keluar dari ambil bagasi, keluar diberhentiin oleh Duan. Wah bener, mesti ngomong ke Keretekan ini depan. Jadi begitu diperiksa oleh, tenang aja gitu. Oh iya, nggak apa-apa, ya, orang dibuka kan semua. Orang tua zaman dulu tuh wisdom juga ya, bilang hati-hati kalau ngomong tuh, dicatat maaf. Betul, Teh Desa, Masya Allah. Iya, kejadian kalau orang itu. Jangan sompral kamu gitu ya. Iya. Emang begitu. Masya Allah, 19 tahun nggak pernah diperiksa oleh Pak Bean. Terus sekalinya bawa ke Keretekan itu ya. Iya, dan ngomong gitu. Aduh, Masya Allah, saya tuh ngomong ke orang-orang itu, ke orang di rumah, ke teman-teman. Ini nanti kalau diperiksa di Pak Bean, saya mau bilang ke Keretekan. Masya Allah. Kejadian, bener. Masya Allah. Jadi makin kesini, kalau ada sesuatu yang ini, saya suka malu ya, Teh ya. Maksudnya rasa malu sama Allah, ya Allah. Sholat saya aja masih bolong-bolong, istilah compang-camping di hadapanmu, masih banyak ininya. Udahlah, pasrah ya Allah. Engkau yang maha tahu isi kolb saya bagaimana. Ya Allah, udah deh. Iya, alhamdulillah tuh ya. Ya, kita kalau kita mengasah hati itu yang kita lihat luar biasa kehidupan, bagaimana dia merespon dengan spontan gitu sebenarnya. Betul, iya. Dia ada, betul dia ada. Cuma kan imajinasi dia itu seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Bahkan ada suatu hadis bilang begini ya, dalam hadis itu. Saya sok nangis wae nih kalau ada hadis ini. Saya coba untuk tidak menangis. Bentar. Jadi suatu saat, jadi ada ini bicara tentang penghuni surga. Ya, sahabat, bukan penghuni neraka. Ini penghuni surga. Sudah baik, sudah lewat mizan dan lain sebagainya. Memang dijanjikan suatu saat nanti Allah akan memperlihatkan dirinya pada hamba-hambanya. Waduh, itu kan saat yang dinanti ini kita sholat menghadap siapa gitu ya, pengen tahu wajahnya seperti itu. Tahu nggak? Ketika dia datang dan berkata, aku Rabbul Alamin gitu. Semua nggak ada yang kenal. Bilang, hah? Siapa lo gitu kan lagi, kalau bahasa orang Jakarta tuh siapa, nggak ada yang kenal. Akhirnya apa yang Allah dia mengubah dirinya kepada wujud-wujud yang ada di benak orang itu gitu. Kita punya imajinasi Allah itu seperti apa, ya kan? Iya. Dan besar kemungkinan tuh imajinasi salah. Dia nggak kayak gitu mukanya gitu misalkan. Mukanya. Tapi bayangkan dia, apa ya, betapa sayangnya dia sama kita. Wah, aku nggak dikenal. Dia berubah wujud kepada wujud-wujud di benak setiap orang. Sehingga orang mengenal, oh iya, Rob. Padahal, it's like, ini pernah kejadian, ya. Ada sebuah Teofani, Serbia.
itu sebelum terjadi pecah perang Serbia. Ingat ya, kita perang Bosnia Serbia itu Bosnia, kan kita Serbia, iya. orang mengerikan sekali ya. Iya. Nah itu ya cara Allah mau menurunkan apa namanya. Jadi selalu ya kalau ada perang apa wabah atau sesuatu yang besar itu Allah tuh suka udah kasih kekuatan dulu gitu ke daerah situ. Jadi seperti kuasanya tuh turun dan muncul dalam suatu bentuk teofani itu penampakan spiritual. Tapi karena waham orang itu adalah Tuhan itu adalah Bunda Maria. Kayak yang dimunculkan adalah Bunda Maria yang menangis, coba bayangkan. Itu hebatnya Allah ya. Dia mau merendahkan dirinya dalam tanda kutip gitu. Supaya hambanya yang masih cetek pikirannya kena bahwa oh iya Tuhan gitu padahal bukan dia. Tapi dia ingin supaya hambanya ngerti gitu. Itu akhlak dia sahabat-sahabat yang maha meraih gitu ya. Kalau kita tuh kalau ngomong sama anak kecil kita jongkok ya kan. Dia seperti itu. Itu dia Allah Ta'ala yang kalau kita jalan mendekat kepadanya dia lari. Itu akhlaknya. Coba bayangkan, zat seperti itu, mungkin nggak kasih sesuatu yang jelek buat kita? Nggak mungkin. Mungkin nggak dia menghendaki hidup kita sengsara? Nggak mungkin. Jadi ketika kita sengsara, seolah-olah ya kita rasa, kita kesulitan, itu yang salah di mana sebenarnya itu kan? Something's wrong. Itu yang jadi pertanyaan buat kita semua. Patut sekali untuk direnungkan. Karena dia selalu memberi yang terbaik. Gitu. And that's a wrap. Kita tutup. Masya Allah. Semua ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kajian Suluk gelombang ke-6 kita tutup. Insya Allah tanggal 17 saya kasih pengumuman di Facebook. Silakan yang mau bergabung. Kita sama-sama lanjutkan kembali di gelombang yang ke-7. Terima kasih semua untuk sharingnya. Mohon maaf. Terima kasih Teteh Sa. Sama-sama Bu Tessa. Terima kasih Teh. Nuhun semua. Mohon maaf Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin.